Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Kania Dewi dari kelas fase E MPLB 2 ingin membuat video storytelling tentang kisah Ki Hajar Dewantara. Khalayak umum pasti banyak yang mengenalnya karena dia merupakan seorang tokoh yang terkenal dan banyak berjasa terhadap kemerdekaan dan kemajuan bangsa. Ki Hajar Dewantara yang juga dikenal dengan sebutan Raden Mas Soehardi Soerjaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari pasangan Gusti Pangeran Arya Soerjaningrat dengan Raden Ayu Sandia yang merupakan cucu dari Paku Alam III dari keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta. Pada masa pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, dia merupakan seorang aktivis dan menjadi pelopor pendidikan untuk bangsa pribumi pada zaman kolonial Belanda. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, Soehardi kecil mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan bersama dengan anak-anak bangsa Eropa di sekolah Hindia Belanda. Awal pendidikannya, Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europese Leger School atau EILS atau Sekolah Dasar untuk Anak-anak Bangsa Eropa. Setelah lulus pendidikan di EILS, selanjutnya ia meneruskan pendidikannya di School tot Opleiding van Inlandes Artsen atau Stovia atau yang dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa. Namun sayang, tidak sampai tamat. Ki Hajar Dewantara merupakan orang yang kritis dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap keadaan bangsa yang saat itu di bawah kekuasaan penjajahan Belanda. Zaman penjajahan telah menjadikan masyarakat hidup sengsara dan menderita. Rakyat diharuskan melakukan kerja tanam paksa yang membuat rakyat semakin menderita. Politik etis dari penjajahan Belanda merupakan politik balas budi yang memberikan sedikit harapan pada masyarakat untuk bisa hidup lebih baik. Belanda mau membalas jasa atas kebijakan dan kekejamannya pada masa pribumi, yaitu dengan membangun sarana pengairan atau irigasi, pemerataan penduduk, pelayanan kesehatan, dan memberikan sekolah untuk mengurangi buta huruf. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan politik etis yang dijalankan oleh Belanda lama-kelamaan mulai terjadi penyimpangan, yang mana pemanfaatan sarana pengairan dan irigasi yang seharusnya digunakan untuk mengairi tanah pertanian dan perkebunan milik Belanda milik petani justru dimanfaatkan sendiri untuk kepentingan orang-orang Belanda dan untuk orang pribumi sangatlah dipersulit. Pendidikan yang semula diperuntukkan bagi masyarakat umum, namun kenyataannya yang bisa mengenyam hanyalah anak orang kaya dan anak bangsawan saja. Melihat itu semua, Ki Hajar Dewantara tergerak dalam hatinya sehingga muncul niat ingin mendirikan sekolah untuk bangsa pribumi. Kecintaannya yang tinggi dalam bidang pendidikan, akhirnya pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah perguruan atau sekolah yang diberi nama perguruan Taman Siswa. Di Jakarta ini ada Taman Siswa di daerah Garuda. Lewat sekolah itu, Ki Hajar Dewantara berupaya menumbuhkan kesadaran pada siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka guna mendapatkan pendidikan. Perguruan Taman Siswa di samping menekankan pendidikan, juga menanamkan rasa kebangsaan pada peserta didik agar mereka mau mencintai bangsa dan tanah airnya, serta berjuang untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Tokoh pergerakan nasional sebagai tokoh pejuang dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga merupakan seorang tokoh aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia. Akibat dari tulisannya di surat kabar, ia pernah dihukum dan diasingkan dari Belanda ke Pulau Bangka pada 25 Desember 1912. Ki Hajar Dewantara bergabung dengan organisasi pergerakan nasional yang bernama Indische Partij. Dalam wadah organisasi ini, Ki Hajar Dewantara tidak sendirian. Dia ditemani oleh Douwes Dekker dan Djipto Mangunkusumo. Ketiga orang inilah yang selanjutnya dikenal dengan sebutan tokoh tiga serangkai. Indische Partij sebenarnya mempunyai program dan tujuan yang baik, namun oleh Belanda dianggap salah karena bisa membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat yang bisa bergerak menentang Belanda. Akhirnya pada 11 Maret 1913, Indische Partij ditolak dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda.
Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulada Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Semboyan tersebut mempunyai arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Berkat perjuangan dan jasanya dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga sebagai pahlawan nasional. Demikian paparan tentang kisah perjuangan Ki Hajar Dewantara yang sangat berjasa dalam memberikan sumbangsihnya terhadap kemajuan pendidikan dan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda harus bisa menghormati dan menghargai yang lebih penting dari yang lebih penting lagi, yaitu bisa meneladani, mempunyai cita-cita dan semangat untuk belajar serta mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata atau salah pengucapannya, mohon dimaafkan. Terima kasih.